Kemudian yang kedua, orang-orang Quraisy sepakat untuk menyusahkan Nabi SAW. Di antaranya dicaci maki, ya, orang-orang Islam banyak disiksa. Begitulah kurang lebih yang terjadi pada saat dakwah sudah mulai disampaikan secara terang-terangan. Pada saat itulah kaum muslimin sangat terdesak dan terganggu. Mereka tersiksa dari seluruh lini, yang punya budak tuannya yang siksa, yang ayahnya, anaknya masuk Islam, ayahnya yang siksa, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memuliakan Islam dengan masuk Islamnya seorang tokoh Quraisy yang terkenal yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini sebenarnya adalah paman kandung Nabi SAW. Tapi memang dia sangat dikenal, orangnya sangat kuat secara fisik, sangat prinsipil dalam kehidupan, gitu kan. Dan memang tampaknya sengaja dia masuk Islam ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana akan kita dengarkan kisahnya. Jadi setelah kejadian orang-orang Quraisy mulai suka mengganggu Nabi SAW dan menyiksa Nabi, hampir setiap kali mereka bertemu Nabi, mereka selalu mengolok-olok Nabi SAW. Sampai suatu hari Abu Jahal pernah mencaci maki Nabi SAW dengan cacian yang belum pernah ada orang mencaci beliau seburuk itu. Tetapi tidak ada buku sejarah yang menyebutkan seperti apa caciannya. Dan ini ada baiknya agar kita tidak perlu mengetahui hal mendasar sampai seperti itu. Sementara Nabi SAW dengan akhlak yang baik dan sangat mulia, beliau tidak pernah membalas cacian orang. Salah satu sifat mulia Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak pernah membalas cacian orang. Difitnah nggak pernah balas dengan fitnah, digibah nggak pernah balas dengan gibah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW jemaah sekalian sangat paham bahwasanya kita punya Tuhan. Orang-orang yang di sekitar kita punya Tuhan. Seluruh makhluk ini punya Tuhan. Pada saat saya mendolimi seseorang, sekecil apapun fisik orang itu, ya serendah apapun jenjang sosial dan ekonominya, tetap dia punya Tuhan. Saya berbuat zalim, saya akan dihukum oleh Tuhan saya, dan dia akan ditolong oleh Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Semua kembali kepada satu sumber tentunya. Sama halnya begitu. Pada saat saya difitnah, saya diriba, maka saya punya Tuhan, dan dia pun punya Tuhan yang sedang melanggar itu. Pasti dia akan dihukum dan saya akan ditolong. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang sangat jelas. Karena jemaah sekalian, setiap kali ada cacian yang sampai kepada kita, kalau kita balas dengan cacian, dia berdosa, kita berdosa. Jadi tidak pantas kita menjawab ya orang-orang yang mencaci maki dengan cacian pula. Pertama, kita akan dapat dosa. Yang kedua, emosional akan menjadi emosi. Kemudian juga yang ketiga, tidak ada manfaat sama sekali. Karena bohong seseorang, cacian seseorang, itu cuma sekalian atau fitnah dia ucapkan dengan lisannya, ukurannya hanya seperti lidahnya saja. Ukurannya hanya seperti lidahnya, tidak akan berpengaruh. Kecuali hanya sangat dekat. Misal, saya membohongi seseorang, maka target bohongnya hanya orang itu. Kalau saya mau bohongi orang lain, saya harus ceritain lagi dan membohongi lagi dan seterusnya. Sama dengan fitnah. Pada saat saya fitnah seseorang, alhamdulillah, maka orang yang sedang saya jadikan target tidak ada. Dan satu ini orang depan saya sedang saya sampaikan, saya fitnah. Cuman orang ini saja, sepanjang lisan saya saja sebenarnya saya bisa memfitnah dia. Kalau saya mau fitnah lebih luas, saya harus sembaring terus, bekerja terus gitu. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya salah satu akhlak yang mulia dari Nabi SAW adalah beliau tidak pernah membalas cacian orang. Beliau selalu menganggap kalau orang-orang yang mencaci, memfitnah beliau adalah orang yang jahil. Dan Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu ciri-ciri hamba Allah yang mulia adalah kalau mereka diajak dialog, debat sama orang-orang yang jahil, tidak mengerti, tidak ada gunanya kita berdialog dengan mereka, maka mereka meninggalkan. Sudah ditinggalin, gak usah aja dialog, gak usah aja berdebat, gak usah aja berantem, sudah tinggalin aja. Itu bukan berarti kita pengecut, tidak. Justru karena kita dewasa dan bijaksana, maka kita tidak ikut-ikutan dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena setiap detik kehidupan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW satu waktu pernah saya katakan tadi, Abu Jahal caci maki dengan cacian yang belum pernah ada orang yang mencaci di Mekah sejahat itu. Sekali lagi tidak disebutkan apa caciannya, dan ini lebih baik buat kita. Yang penting kita sudah tahu ini kejadian terjadi. Maka ada seorang wanita yang kebetulan dari Quraisy juga tawaf, juga wanita yang tidak disebutkan namanya siapa.
Mendengarkan cacian tersebut dan wanita itu tidak sabar mendengar itu. Lalu wanita tersebut keluar dari Mekah dan menemui, kebetulan yang ditemui adalah Hamzah, paman Nabi SAW, itu masih dalam keadaan kafir. Yang pada saat itu kebetulan baru pulang dari berburu. Dan ada banyak buku sejarah zaman sekarang menyebutkan Hamzah ini orangnya sangat kuat secara fisik, tinggi besar, dan kalau beliau berburu itu bukan berburu rusa, ya, seperti kita mungkin berburu hewan-hewan yang sederhana. Enggak, ini berburunya harimau, singa, gitu kan. Jadi yang dia buru memang hewan-hewan buas dan sendirian. Setiap kali pulang dia membawa satu ekor harimau, dia membawa satu ekor singa. Memang orangnya sangat kuat. Yang pada saat itu kebetulan dia masih dalam keadaan kufur. Wanita itu berkata kepada Hamzah, bila seandainya engkau sebagai pamannya Muhammad mendengarkan bagaimana Abu Hakam atau Abu Jahal memperlakukan ponakan anda dengan cara yang sangat menyakitkan, tentu anda tidak akan membiarkannya. Lalu Hamzah berkata, apakah tidak ada orang yang menolongnya? Menolong Muhammad SAW? Kata wanita tersebut, tidak ada. Semua orang diam, karena yang bicara adalah Abu Jahal, juga ditokohkan di Mekah. Maka Hamzah radhiyallahu anhu segera menuju ke Darun Nadwa, tempat berkumpulnya orang Quraisy, di mana Abu Jahal dan teman-temannya lagi mengolok-olok Nabi SAW. Dan waktu itu Abu Jahal kebetulan dikelilingi oleh tokoh-tokoh Quraisy yang tidak ada sama sekali orang yang menegurnya, karena semuanya sungkan dan segan dengan Abu Jahal. Yang terjadi di sekalian, Hamzah datang langsung, tidak pakai ngomong, nggak tanya apakah kamu caci maki atau tidak, datang busuk panahnya itu dipakai dihantamkan ke kepala Abu Jahal dengan keras sehingga kepala Abu Jahal berdarah. Seraya dia berkata, apakah engkau mencaci Muhammad sementara aku penganut agamanya? Kalimat ini yang kata para ulama adalah kalimat hidayah dari Allah. Dia nggak tahu kenapa dia ucapin. Jadi tiba-tiba saja dia datang, dia pukul kepalanya Abu Jahal. Abu Jahal kena lihat Hamzah takut, dan gitu, berdarah kepalanya. Lalu Hamzah radhiyallahu menghadap kepada Quraisy dan berkata, siapa lagi di antara kalian yang berani melawanku? Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawan Hamzah. Abu Jahal pun lalu berkata kepada semuanya, jangan kalian mengganggunya, biarkan saja, karena memang saya yang telah berlebihan telah mencaci maki keponakannya. Setelah kejadian tersebut cuma sekalian, Hamzah radhiyallahu anhu tentu dengan perkataan telah menolong Nabi SAW. Dan mulai hari itu juga orang Quraisy pada segan, karena khawatir Hamzah datang dan memukulnya. Karena Hamzah ini tidak ada yang berani lawan, gitu kan. Tetapi Hamzah ini masih terus berpikir. Dia waktu pulang ke rumahnya, dia bilang, bagaimana bisa aku mengucapkan kalimat tadi, aku dengan penganut agama Muhammad, sementara aku sama sekali bukan penganut agamanya. Lalu Hamzah berkata, kira-kira bagaimana caranya aku memperbaiki kalimat itu? Karena sekarang masyarakat Mekah langsung paham Hamzah adalah orang Islam. Maka dia bilang, apakah aku harus balik kepada orang-orang Quraisy besok untuk menyampaikan kalau aku bukan penganut Muhammad? Sementara menjilat perkataan kembali bagi orang Arab adalah aib yang sangat besar. Kalau dia sudah mengatakan salah ya salah, pokoknya dia pertanggungjawabkan perkataan itu. Atau kata Hamzah dalam dirinya, aku memang harus mengikuti agama Muhammad. Lalu pada malam itu dia bingung dan dia berdoa. Hamzah berkata, tentu sebagaimana saya pernah jelaskan jemaah sekalian, masyarakat Mekah ini beriman adanya Allah ya. Cuman mereka masih syirik, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, seperti menyembah berhala, kan gitu. Yang umumnya mereka lakukan batu-batu, ya dianggap ada pohon yang keramat, ada di antara mereka yang masih sembah api. Jadi semua ini adalah perbuatan syirik, mempartisipasikan penyembahan Allah kepada makhluknya. Lalu Hamzah berkata, ya Allah, bila agama Muhammad benar, maka tanamkanlah hak tersebut dalam hatiku. Bila tidak, maka berikanlah aku solusi dari masalah ini. Lalu Hamzah merasa senang dan tenang dengan keyakinan tersebut, yang keesokan harinya ia mendatangi Nabi SAW dan akhirnya mengucapkan syahadat. Dengan masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW sangat senang dengan dan merasa telah bertambah kekuatan dan penolong Islam. Dan perlu Anda ketahui, setelah masuk Islamnya Hamzah ini, orang-orang Quraisy jadi segan sekali, tidak berani lagi mengganggu Nabi SAW dan kaum muslimin. Karena Hamzah setiap kali menemukan ada orang Quraisy yang mengganggu satu saja orang Islam, bukan cuma Nabi, langsung dihadapi oleh Hamzah. Jadi nggak ada yang berani oleh semenjak itu. Tapi mereka dari jarak jauh atau misalnya yang punya budak yang memang tidak oleh Hamzah baru mereka lakukan. Dan perlu juga Anda tahu nanti kita
syahid di perang Uhud itu selalu memang menonjol dalam membela Islam, dan dalam juga dalam istilah yang lain Nabi SAW mengatakan sayyidi syuhada, pimpinannya para orang-orang yang mati syahid, karena beliau akan mati syahid di perang Uhud. Nanti juga akan kita pelajari di perang Badar, perang sebelum Uhud, tahun ketiga Badar, tahun kedua itu di perang Badar. Waktu mereka kekalahan orang-orang Quraisy pulang ke Mekah, semuanya pada bertanya siapa yang paling hebat di antara muslimin di medan perang yang membuat kita jadi kocar kacir. Lalu ada pasukan-pasukan Quraisy yang anak-anak muda masih belum kenal Hamzah, mereka mengatakan ada satu orang yang umurnya sudah tua, tapi dia sangat kuat dan kekar, dan di dadahnya itu ada burung merpati. Jadi cirinya beliau selalu kalau memakai baju perangnya itu ditaruh burung merpati putih, ya, satu lembar itu ditaruh di bajunya, jadi menonjol gitu. Maka dicari tahu siapa dia, setelah ditahu Hamzah, maka semuanya akhirnya merasa oh pantas dia seperti itu karena orangnya sangat kuat. Dan ini nanti yang menyebabkan Hindun, istri Abu Sufyan, membayar seorang budak ahli tombak itu untuk membunuh Hamzah di perang Uhud setelahnya. Dan nanti akhirnya mati syahid gara-gara itu. Ini kurang lebih gambaran tentang Hamzah. Nanti akan ada juga bahasan insyaAllah di perang Uhud masalah beliau radhiyallahu anhu. Kemudian poin setelahnya, setelah Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam, langsung juga seorang tokoh sahabat yang masyhur bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar di luar Mekah. Suku Ghifar ini jemaah sekalian pada zaman itu terkenal satu suku perampok. Ya. Suku Ghifar ini satu suku semuanya perampok. Abu Dzar walaupun dari suku tersebut, namun dia termasuk orang yang mencari kebenaran radhiyallahu anhu. Dia mendengar kalau di Mekah ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, maka ia mengutus adiknya yang bernama Unais untuk mencari informasi dengan masuk Mekah. Tapi pada saat itu pemuka-pemuka Quraisy sudah sepakat bahwa hukuman berat akan ditimpahkan pada masyarakat Mekah yang menceritakan tentang dakwah Nabi SAW keluar kota Mekah. Unais saat datang ke Mekah dan menanyakan tentang Nabi SAW, maka tidak ada yang memberitahukannya, bahkan dia sempat dipukuli. Lalu Unais pulang dan Abu Dzar bertanya, bagaimana perkembangan di Mekah? Apa yang kamu dapat informasi? Ia berkata, aku tidak dapat info apapun, bahkan aku sempat dipukuli oleh masyarakat Mekah. Dia sudah sepakat disebarin berita, siapapun yang menyampaikan tentang dakwah Nabi dipukuli, langsung dikeroyokin oleh Quraisy, terutama untuk orang-orang yang di luar Mekah. Lalu Abu Dzar mencoba selama 3 hari berturut-turut mencari, tetapi tidak ada berita. Abu Dzar masuk sendiri ke Mekah, coba cari tahu sendiri. Tidak ada berita, tidak ada satupun orang yang bicarakan tentang Muhammad, tidak ada yang sampaikan alamatnya, dan dia tidak tahu Mekah itu bagaimana kondisinya. Dia juga takut kalau dia dari luar Mekah, juga ia sama sekali tidak punya bekal, sehingga 3 hari hanya minum air Zam-Zam saja, yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Zam-Zam itu mengenyangkannya. Ini sedikit ditanggapi oleh para ulama sejarah, ada yang tertulis dalam tambahan buku mereka. Dan ini juga perilaku beberapa sahabat nanti yang kita lihat pada saat mereka masuk ke Mekah. Itu mereka umumnya dimasuk di Mekah itu tidak pernah berhenti minum Zam-Zam. Bahkan ada di antara sahabat yang sempat tinggal selama 7 hari di Mekah gak makan apa-apa, cuma minum Zam-Zam saja. Mereka maksimal minum Zam-Zam, dan memang Zam-Zam ini cuma sekalian hasil survei membuktikan setelah diteliti itu ternyata dia mengandung sekitar 480 kandungan mineral. Ya, kalau kita sekarang air mineral yang terbaik di Indonesia ini itu kurang lebih 80-90 saja. Ini bisa sampai 480. Jadi memang dia mengenyangkan. Jadi sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Zam-Zam adalah makanan yang mengenyangkan dan sekaligus obat. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Juga dalam hadis yang lain, Zam-Zam sesuai dengan niat peminumnya. Jadi jemaah sekalian, saya sarankan Anda kalau ada kelebihan rezeki, beli Zam-Zam. Di Indonesia alhamdulillah cukup banyak dijual. Anda bisa letakkan di rumah Anda dan diminum. Dan terlebih lagi, 1 tetes Zam-Zam yang Anda teteskan di kopi Anda atau teh Anda, atau Anda minum dalam air putih Anda kalau Anda khawatir habis Zam-Zamnya, sudah cukup membuat air itu atau kopi dan teh itu bisa membuat doa Anda diterima. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dan sudah pernah saya jelaskan, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku meminum
Zam-Zam dengan meminta 3 hal. Orang Indonesia ini kalau haji umrah minum Zam-Zam cuma minta penyakitnya sembuh. Padahal sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku minum Zam-Zam meminta 3 hal. Yang pertama, aku minta agar panahanku tidak pernah meleset. Karena beliau suka sekali berburu. Beliau mengatakan setelah minum Zam-Zam dan berdoa itu tiba-tiba tidak pernah meleset. Mulai hari itu tidak pernah meleset sasarannya. Yang kedua, aku minta agar aku menjadi ulama muslimin. Dan siapa yang tidak kenal nama Imam Syafi'i seluruh dunia. Yang ketiga, beliau mengatakan aku minta minum Zam-Zam agar dimasukkan ke dalam surga. Dengan minum Zam-Zam. Karena mereka sangat faham hadis Nabi yang mengatakan Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Minta apa saja. Kesehatan, kekuatan, keturunan, apa saja diminta dengan minum Zam-Zam. Makanya saya katakan sangat rugi kalau ada umat Islam yang tidak konsumsi. Dan kita temukan teman-teman kita di Mekah, di Madinah, umumnya di Saudi ya, itu yang memang sering konsumsi Zam-Zam setiap hari. Masya Allah gitu kesehatannya ya. Sampai ada seseorang di Jeddah itu jemaah sekalian sampai hari ini masih hidup, umurnya sekitar 93 tahun. Itu jalannya masih kuat, badannya gemuk sekali, besar gitu. Teman ayah saya kebetulan pernah ketemu sama orang itu, diundang makan gitu kan. Lalu ditanya, apa rahasia antum ini sampai bisa seperti ini gitu. Keadaannya umur 93 tahun masih kuat, padahal badannya gemuk. Dan kalau makan itu kambing bisa setengah ekor sendirian. Ya, terus ditanya sama teman ayah saya, apa rahasianya? Dia bilang sebentar habis makan saya tunjukkan. Selesai makan, dia bilang itu sampai makan itu lebih kuat dari saya. Kata teman ayah saya, dan padahal masih muda waktu itu kan. Kemudian setelah makan diajak ke garasi tempat mobilnya, dia nggak masuk di mobil dalam situ, dibuka ternyata ada jerigen banyak sekali itu jerigen Zam-Zam. Dia bilang saya setiap minggu ke Mekah isi 10-20 galon Zam-Zam 30, lalu saya minum, saya nggak pernah kecuali Zam-Zam. Itu bukan mustahil, karena Allah SWT dan Rasulnya sudah menjanjikan itu. Baik, selanjutnya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, hingga suatu malam seluruh masyarakat Mekah tidur dan tidak seorang pun berada di sana kecuali aku. Ini Mekah di sekitar Ka'bah, semua orang tidur. Karena seperti sekarang orang tawaf 24 jam. Kalau zaman dulu tidak, mereka malam tidur. Dan memang tawafnya mereka keliru gitu. Tiba-tiba saja ada 2 orang wanita mendekati Ka'bah. Lalu aku berkata pada diriku sendiri, mereka berdua hanyalah budak wanita yang tidak akan melaporkan pertanyaanku. Tapi juga Anda tahu di sini jemaah sekalian, budak-budak di zaman Quraisy itu ketahuan karena mereka rata-rata menggunakan kain di atas kepalanya, atau mereka punya ciri khas dari pakaiannya. Jadi makanya Abu Dzar langsung tahu. Lalu Abu Dzar pun bertanya pada mereka, apa yang kalian ketahui tentang agama baru? Mereka menjawab, untuk apa engkau bertanya? Lebih baik sembah saja Isa dan Naila. Masih ingat ya kisahnya? Isa itu nama laki-laki, Naila nama perempuan. Yang keduanya ini pernah berzina depan Ka'bah. Lalu Allah kutuk menjadi patung. Jahilnya orang-orang Quraisy itu disembah, ditaruh dekat Ka'bah disembah. Padahal ini jelas kisahnya adalah orang yang dikutuk. Kata 2 budak ini, untuk apa kamu tanya agama baru itu? Lebih baik kamu sembah Isa dan Naila. Abu Dzar berkata, menyembah patung yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Mendengar perkataan Abu Dzar, kedua budak itu tadi langsung berlarian dan berteriak dengan suara keras dan sambil mengatakan, wahai Quraisy, ini di depan Ka'bah ada orang yang mencaci maki ya, Tuhan kita. Kebetulan waktu mereka berdua keluar dari lokasi Ka'bah, mereka berdua bertemu dengan Nabi juga Abu Bakar. Yang 2 budak ini nggak kenal Nabi, nggak kenal Abu Bakar gitu. Lalu Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, di dekat Ka'bah ada orang yang mencaci Tuhan kami. Nabi heran, karena yang mencaci maki patung itu adalah orang Islam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dia? Kata kedua budak itu, di sana di depan Ka'bah. Lalu Nabi SAW dan Abu Bakar bergegas menemui mereka dan ternyata ia adalah Abu Dzar. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku Abu Dzar. Nabi SAW berkata, aku adalah Muhammad. Maka Abu Dzar pun berkata, engkaulah orang yang aku cari. Lalu mereka duduk dan Abu Dzar pun akhirnya masuk Islam setelah dijelaskan oleh Nabi SAW tentang Islam. Abu Dzar lalu berkata, wahai Rasulullah, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Kata Nabi SAW, sekarang keadaannya sulit. Karena siapapun dari luar Mekah bertanya akan disiksa.
Abu Dhar berkata, apa solusi menurut anda wahai Rasulullah? Aku mau tahu lebih banyak. Melihat keinginan yang sangat besar dan kuat dari Abu Dhar untuk belajar Islam, maka Nabi SAW berkata, besok pagi saat engkau melihatku keluar dari rumah, ikutilah aku menuju Darul Arqam. Ini kebetulan rumah yang memang Nabi SAW jadikan basis untuk dakwah di Mekah. Abu Dhar pun pada saat itu belajar selama 2 minggu bersama Nabi SAW dan sembunyi-sembunyi. Ya. Lalu setelah itu kata Abu Dhar, aku pulang ke kaumku dan berdakwah. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Mulai dari hari itu sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu kurang lebih 15 tahun waktunya. 15 tahun sudah tiba di hijrah ke Madinah pun. Lalu Abu Dhar datang ke Madinah, mengiklankan kembali atau menunjukkan Islamnya dan mengajak seluruh suku Ghifar masuk Islam. Jadi satu sukunya semua masuk Islam, radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian poin selanjutnya jemaah sekalian adalah dialog Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dua tokoh masuk Islam ini, itulah kurang lebih kisahnya. Mekah masih sama keadaannya. Maka ada sebuah poin yang para sejarah angkat adalah dialog antara Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuka-pemuka Quraisy lalu sepakat untuk mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan harapan dapat solusi dari masalah ini, karena mereka tidak bisa membunuh Nabi kalau ada pembelanya. Masih ada pamannya Abu Thalib, masih ada lagi Hamzah masuk Islam gitu. Nabi SAW yang pada saat itu ditantang untuk berdialog di depan umum, dan beliau pun menjawab tantangan tersebut. Mereka berkata, wahai Muhammad, suara keras di depan Ka'bah ini dimasukkan dan semua orang dengar pada saat itu, yang Islamnya dan yang kafirnya. Jadi itu bahaya sekali dialog ini. Mereka berkata, pertama, wahai Muhammad, engkau mengaku sebagai Rasul, tetapi engkau tidak menunjukkan pada kami mukjizat. Tidak ada yang kami bisa lihat, seperti Musa, ada tongkat yang berubah jadi ular, belum kami lihat, tidak ada itu. Setiap Nabi juga Rasul membawa mukjizat. Nabi SAW menjawab, aku sudah menyampaikan pada kalian kalimat-kalimat Allah. Karena memang pada saat itu jemaah sekalian, mukjizat Nabi masih baru Al-Quran. Tapi mukjizat yang sifatnya kelihatan dengan mata belum terjadi memang. Akan terjadi setelah kejadian-kejadian ini semua. Lalu mereka mengatakan, tidak cukup. Engkau mau kami beriman, maka buatlah untuk kami tanah Mekah jadi subur. Mekah kan sekarang kering. Minta kepada Allah, jadikan subur. Supaya Mekah ini punya sungai, punya tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kami mau itu. Tetapi perlu Anda ketahui di sini jemaah sekarang, akan kita tahu rahasianya nanti. Orang-orang Quraisy ini sebenarnya bukan tujuannya minta mukjizat ya, tapi mereka memang mengajak dialog Nabi ini dan menyampaikan hal-hal yang sulit untuk Nabi. Tujuannya untuk mempertingkat dakwah. Jadi bukan untuk minta mukjizat, bukan minta bukti. Kalau minta bukti mereka akan masuk Islam kalau ini diberikan. Ternyata tidak. Katakan kita jelaskan. Mereka yang pertama jadikan Mekah menjadi tanah yang subur, banyak sungainya, tumbuhannya banyak. Lalu Nabi SAW menjawab, itu kembali pada Allah. Kalau Allah mau, Allah akan berikan. Saya bisa meminta dan Allah akan berikan. Tapi itu bukan di tangan saya. Mereka berkata, tidak bisa hai Muhammad. Kalau begitu, yang kedua permintaannya, hidupkanlah kembali orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Bagi kami yang sudah meninggal, hidupkan. Maka kami akan beriman padamu. Dan kamu juga harus hidupkan Qusay bin Kilab. Masih ingat kisah Qusay bin Kilab dulu awal kita bahas sirah, kan? Ada salah satu tokoh di Mekah, Qusay bin Kilab ini. Hidupkan juga dia, pemimpin kami, baru kami mau beriman. Nabi SAW bilang, aku tidak dapat menghidupkan orang yang sudah mati, kecuali kalau Allah mau. Itu haknya Allah. Baik, yang ketiga, mereka berkata, engkau mengaku telah melihat malaikat, maka perlihatkanlah malaikat itu untuk kami. Yang ketiga, Nabi SAW menjawab, kalian tidak akan mampu melihatnya. Juga itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Allah mau, maka ia akan perlihatkan kepada kalian. Bukan tangan saya. Ini semua nanti akan memberikan pelajaran besar buat kita, bahwa saya kami itu seorang manusia biasa seperti kita. Dan apa yang ada mukjizat, apa yang Allah berikan itu yang disampaikan kepada umat kita, ditambah-tambah. Jadi bukan power dari beliau. Makanya beliau kalau ada di antara umatnya mengaku bisa dapat amal ghaib,
bisa melebihi Nabi malah, gitu kan? Ada yang bisa mengaku sholat di Mekah dalam hitungan 1 hari kembali lagi, luar biasa. Nabi aja setelah itu dari Madinah nggak pernah ke Mekah. Di Mekah itu cuma 2 kali pergi Nabi SAW, gitu kan? Itu pun yang pertama pada saat umroh itu mau umroh, ada suruh dia itu tertahan Nabi SAW di Madinah, tidak bisa pergi. Beliau pulang ke Madinah. Dan kemudian setelah itu baru pergi beliau haji wadah, haji perpisahan. Dari itu beliau kerjakan sekali saja di umur atau selama umur beliau. Lalu mereka berkata lagi, engkau belum menjawab apapun ketiga permintaan kami. Baiklah, engkau meminta kami beriman kepada Muhammad, tapi engkau sangat miskin. Mereka katakan ini sangat miskin, maksudnya bukan kamu menjadi orang kaya raya Mekah. Mereka menganggap Nabi SAW adalah standar saja gitu menurut mereka, karena masih banyak orang yang lebih kaya dari Nabi. Maka mintalah kepada Allah kekayaan dan kerajaan, maka kami akan mengikutimu. Kata Allah SWT, kata Nabi SAW, dan dakwakan agama Allah bukan dengan kekayaan, tapi dengan wahyu dan ketakwaan padanya. Bila Allah mau, Allah akan memenuhi kebutuhan kalian. Mereka berkata lagi, engkau mengancam, yang keempat, engkau mengancam kami dengan beragam ancaman. Datangkanlah ancaman itu. Kalau kalian tidak beriman, kalian akan dibakar oleh Allah, kalian akan begini. Itu Nabi, datangkan itu. Musibah akan datang, gempa, datangkan itu buat kami. Dan jatuhkanlah kalau perlu langit ini dengan berkeping-keping. Nabi SAW menjawab, itu semua sesuai dengan kehendak Allah, bukan di tangan saya. Kalau Allah mau, Allah akan datangkan. Mereka berkata lagi, sungguh engkau hanyalah pembohong, wahai Muhammad, karena engkau sama sekali tidak dapat mendatangkan kepada kami bukti kenabianmu. Dan sesungguhnya engkau hanyalah diajarkan oleh seorang penyamun dari Yamama. Yamama ini sebuah lokasi di Jazirah Arab terkenal banyak sekali penyihir dan penyamun yang bernama Rahman. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang Quraisy itu cuma tahu Allah namanya satu, Allah saja, tidak ada nama lain. Jadi pada saat Nabi SAW sering mengatakan dalam Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu kan? Mereka menganggap Rahman itu adalah nama penyihir gurunya Nabi. Jadi bukan namanya Allah. Jadi mereka bilang, sesungguhnya engkau hanya diajarkan oleh seorang penyamun dari Yamama yang bernama Rahman. Karena namanya Allah, gitu ya. Melihat kejadian tersebut, salah satu pemuka Quraisy berdiri bernama Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Lalu dia berbicara, dia mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak akan beriman padamu walaupun engkau terbang di atas langit. Lalu engkau datangkan kitab dari langit yang aku bisa pegang dengan tanganku. Kau terbang ke langit, datangkan kitab, turunkan kasih saya, gitu kan? Setelah itu pun aku tetap mengatakan kau seorang penyihir. Setelah itu jemaah sekalian, hampir semua pemuka Quraisy berdiri dan semuanya mengatakan, kami tidak beriman pada Muhammad kecuali engkau datangkan Allah kami lihat dan juga malaikat-malaikat. Jemaah sekalian, saya ingin tanya satu hal di sini. Enak nggak kalau kita hidup sekarang? Mana enak, kita zaman itu atau zaman sekarang? Oh, cuma sedikit yang mau hidup zaman sekarang. Kalau saya sih mau zaman sekarang ya. Coba bayangin Bapak Ibu kalau kita hidup sih zaman itu. Pernah saya ngobrol sama teman-teman saya ada yang bilang, enak ya hidup zaman Nabi jadi sahabat. Iya kan? Enak jadi sahabat. Abu Bakar ditunjuk kamu di surga, Abu Bakar kamu di surga, Utsman kamu di surga, kan? Iya, saya sempat bilang kalau kita jadi sahabat, kalau kita jadi Abu Jahal, coba bayangin loh. Ada orang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, ngaku Nabi. Tiba-tiba aja datang gitu. Di mana, dari mana ya? Waktu itu nggak ada lampu, nggak ada fasilitas, nggak ada apa-apa gitu. Nggak gampang jadi sahabat gitu. Apalagi jadi seperti Abu Bakar, luar biasa. Nah, gitu. Waktu pulang nanti kita pelajari dari surah Mi'raj itu, waktu Nabi SAW pulang, Quraisy sudah bilang, ini Muhammad gila, gak mungkin. Ngaku Mi'raj ke langit gitu. Ini Isra saja nggak mungkin, perjalanan 1 bulan dari Mekah ke Palestina, itu dia ngaku pulang pergi 1 malam, jadi 2 bulan perjalanan. Kemudian Mi'raj pergi ke langit. Apa yang terjadi? Waktu datang langsung semua orang datang, termasuk umat Islam. Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, sahabatku ini kata orang Quraisy sudah gila Muhammad, ngaku Isra dan Mi'raj 1 malam. Dari mana itu ceritanya? Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy,
Kalau di depan mata saya tembok warna putih, jelas-jelas putih terang. Lalu Muhammad bilang tembok itu hitam, Abu Bakar, saya akan bohongkan mata saya dan saya benarkan Muhammad. Nah apa? Pokoknya kalau sudah putih tetap hitam. Muhammad bilang hitam. Mata saya yang salah gitu. Tuh bayangin tuh. Jadi nggak gampang gitu kan jadi sahabat. Kalau kita sih harus bersyukur sekarang gitu kan. Apalagi kalau sudah dipanggil jihad gitu kan. Dipanggil ke perang Badar. Ini bacot-bacotan sama pedang ini. Gitu. Kalau zaman sekarang orang pakai senjata. Yang 100 meter bisa nembak mati, lari lagi orang gitu kan. Ini enggak, zaman dulu luar biasa, berhadapan dengan kematian, membela seseorang, tidak ada lampu, azannya nggak ada mic, nggak kedengaran, tebak-tebakan, macam-macam gitu kan. Kejadian yang luar biasa zaman dulu. Jadi jemaah sekalian kita harus bersyukur luar biasa, kita bisa beriman pada Nabi SAW dengan fasilitas seperti sekarang ya. Kalau zaman dulu bisa seperti tadi, seperti orang-orang Quraisy, datangkan langit, ini turunkan langit, hancurkan musibah buat kami dan seterusnya. Dengarkan Allah ceritakan tentang dialog ini. Allah ceritakan kepada kita tentang komunikasi dari dialog antara Quraisy dengan Nabi SAW. Dan nanti kita akan tahu apa alasannya Allah belum kasih. Kisah ini disebutkan dalam surah Al-Isra, urutan 17 dalam Al-Quran ayat 90 sampai 96. Al-Isra 17 ayat 90 sampai 96. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang Quraisy bilang, وَقَالُوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hai Muhammad hingga kamu memancarkan mata air di Mekah ini dari bumi untuk kami, jadikan Mekah subur. Atau engkau mempunyai kebun-kebun kurma dan anggur, punya jadi orang kaya raya Mekah, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun-kebun tersebut. Kemudian dikatakan, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, katakan tadi siksaan itu, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan di muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah hai Muhammad, jawab kepada mereka, Maha Suci Tuhan, bukankah aku ini hanya seorang Rasul saja? Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tak kala datang petunjuk kepada mereka kecuali perkataan mereka. Adakah Allah akan mengutus Rasul dari manusia? Katakan, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi ini, maka niscaya kami, Allah, akan turunkan juga dari langit, ya, Rasul dari malaikat. Karena kalian manusia, ya manusia juga Rasulnya. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian semua. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Lalu turunlah jemaah sekalian langsung setelah itu. Jadi kita sedang mempelajari sirah dan bukan tafsir. Ini bagaimana prosesi turun-turunnya ayat. Setelah Al-Isra tadi itu 90-96, langsung turun setelahnya Jibril datang lagi membawa ayat surah Al-An'am, urutan 6 ayat 4 sampai ayat 11. Ya, sekali lagi ini yang saya pernah jelaskan dan sering saya ulangi, bahwasanya As-Sirah Nabawiyah memberikan pelajaran kepada kita tentang sebab nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Al-An'am ayat 4 sampai ayat 11 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Terjemahannya, dan tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah sampai pada mereka, melainkan mereka selalu menentangnya, selalu mendustakannya. Sesungguhnya mereka telah mendustakan Al-Quran. Tak kalah sampai kepada mereka, maka kelak akan kami sampaikan kepada mereka tentang perilaku olok-olok mereka itu. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Pada kaum Ad, kaum Samud, yang Allah siksakan. Padahal generasi itu telah kami tubuhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian wahai orang-orang Mekah. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Sesungguhnya kami, sesudah itu kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami yang telah kami binasakan dan terjadi. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Terjemahannya, dan tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah sampai pada mereka, melainkan mereka selalu menentangnya, selalu mendustakannya. Sesungguhnya mereka telah mendustakan Al-Quran. Tak kalah sampai kepada mereka, maka kelak akan kami sampaikan kepada mereka tentang perilaku olok-olok mereka itu. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Ada kaum Ad, kaum Samud, yang Allah siksakan. Padahal generasi itu telah kami tubuhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian wahai orang-orang Mekah. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Sesungguhnya kami, sesudah itu kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan setelah mereka generasi yang lain. Dan kami juga turunkan kepadamu, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, katanya orang-orang Quraisy sempat minta buku diturunkan dari langit di atas kertas. Kalau kita sekarang kan Al-Quran ini nanti ditulis di atas kertas itu dari zaman Utsman, ditulis di atas kulit. Tapi di zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar, zaman Umar belum. Al-Quran masih berada di atas pelapa-pelapa kurma, masih ada di tulang-tulang hewan pada saat turun. Itu dikumpulkan di zaman Utsman dan ditulis di dalam di atas kulit. Sebelumnya tidak. Nah, kata Allah SWT, kalau zaman itu diturunkan tulisan di kertas dan mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir. Dan mereka berkata pula, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad malaikat? Kenapa tidak ada malaikat yang kami lihat? Dan kami turunkan, dan kalau kami turunkan malaikat, orang-orang itu lain. Mereka tak kalah sampai kepada mereka ayat-ayat selama subi'idin laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa labasna alaihim ma yalbisun walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un qul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukadzibin. Terjemahannya, dan tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah
sampai pada mereka, melainkan mereka selalu menentangnya, selalu mendustakannya. Sesungguhnya mereka telah mendustakan Al-Quran. Tak kalah sampai kepada mereka, maka kelak akan kami sampaikan kepada mereka tentang perilaku olok-olok mereka itu. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Ada kaum Ad, kaum Samud, yang Allah siksakan. Padahal generasi itu telah kami tubuhkan keturunan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian wahai orang-orang Mekah. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Sesungguhnya kami sesudah itu kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan setelah mereka generasi yang lain. Dan kami juga turunkan kepadamu, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas. Nah, tadi orang-orang Quraisy sempat minta buku diturunkan dari langit di atas kertas. Kalau kita sekarang kan Al-Quran ini nanti ditulis di atas kertas itu dari zaman Utsman, ditulis di atas kulit radhiyallahu anhu. Tapi di zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar, zaman Umar belum. Al-Quran masih berada di atas pelapa-pelapa kurma, masih ada di tulang-tulang hewan pada saat turun. Itu dikumpulkan di zaman Utsman dan ditulis ya di atas kulit. Sebelumnya tidak. Nah, kata Allah SWT, kalau zaman itu diturunkan tulisan ya, di kertas dan mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir. Dan mereka berkata pula, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad malaikat? Kenapa tidak ada malaikat yang kami lihat? Dan kami turunkan, dan kalau kami turunkan malaikat, tentulah akan datang hukuman atas mereka. Jadi setiap malaikat kalau datang, permintaan mereka itu pasti akan dihukum oleh Allah SWT. Bukan lagi datang untuk memberikan informasi. Dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki, dan kami akan berikan mereka pakaian malaikat itu seperti yang ada dipakai oleh manusia. Tentulah kami meragukan atas mereka. Tentulah kami meragukan atas mereka apa yang mereka lakukan atas diri mereka sendiri. Dan sungguh telah diperolok-olok Rasul-Rasul sebelum Muhammad, maka turunlah pada orang-orang tersebut adab yang pedih. Ayat terakhir, katakanlah berjalan di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah mendustakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, kenapa Allah tidak memberikan apa yang Quraisy minta. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah tadi kan orang Quraisy minta itu gampang semua sebenarnya. Minta agar Mekah jadi subur, permintaannya sederhana. Minta agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang terkaya di Mekah jadi raja, permintaan yang sederhana. Yang berat itu sebenarnya pada saat mereka minta agar yang minta diturunkan kita dari langit, masih bisa. Tapi yang berat adalah mereka minta Allah didatangkan dan malaikat. Ini yang tidak mungkin terjadi. Tapi ada alasan. Sebenarnya Allah bisa kasih semua yang mereka minta. Tapi kenapa Allah belum kasih ya? Padahal sebenarnya itu bisa membuktikan tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Ada alasannya. Kalau anda ingin tahu alasannya, Allah sebutkan di surah Al-Isra. Kembali ke Isra lagi, urutan 17 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu ayat saja. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al-awwalun wa atayna thamudan naqata mubsiratan fa dhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu, hai Muhammad, tanda-tanda kekuasaan kami. Semua yang orang Quraisy minta bisa saya kasih, kata Allah. Bisa seketika saya kasih. Tapi apa yang membuat? Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebenarnya ada orang-orang sebelum Quraisy sama permintaannya pada rasul-rasul mereka. Tapi pada saat diberikan, mereka tidak beriman juga. Jadi nanti kalau kamu sudah diberikan ke Muhammad, muka jadi subur, kamu jadi raja, itu percuma aja. Mereka tetap tidak beriman, karena tujuannya bukan mencari kebenaran, tujuannya untuk menentang. Contoh Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah berikan kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, ya, unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kepala. Tetapi mereka menganiaya unta itu dan kami tidak memberikan tanda-tanda melainkan untuk menakuti. Artinya kami tidak akan menurunkan mukjizat itu yang kelihatan yang mereka minta, kecuali akan menjadi hal yang menakutkan kalau mereka menolak untuk beriman kepadanya. Tentu sudah pernah saya jelaskan kepada ibu sekalian bahwasanya
Nabi Saleh pernah berdoa, ya, pernah berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Lalu orang-orang kafir datang mengatakan, apakah kau mau kami beriman?